dulu ini apa? Kesel banget sama orang Islam. Iya. Bahkan saya kalau misalnya main dengan teman-teman main ke rumah itu saya kasih daging babi. Masya Allah. Yuk makan bareng yuk. Pertama daging biasa dulu tuh. Lama-lama babi masak tauco. Ayo makan. Saya pilih itu dagingnya. Ini daging sapi. Iya. Babi nggak ada lemaknya. Saya bilang ayo makan gitu. Makan bareng. Begitu mereka ketagihan udah lama saya bilang nih makan. Dimakan. Lu tahu daging apa gitu? Mereka ketagihan. Sapi, babi. Saya juga dulu. Tapi itu sebelum kurang ajar. Muslim sebelum ya? Muslim kurang ajar luar biasa. Akhirnya ya ketika ketemu Islam, saya bukan benci Islam lagi. Tapi saya malah jatuh hati terhadap Islam gitu kan. Makin mempelajari Islam, saya sampai I don't care dengan agama yang lama, saya I don't care dengan agama lain, saya I don't care dengan pemikiran barat yang katanya maju. Yang saya temuin dalam Islam setiap solusi itu ada setiap apa masalah kita ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Dari Ko Ajis, backgroundnya tuh apa Pak Ko Ajis? Misalnya kayak ada Cina apa? Kayaknya Cina ya kok ya? Kalau saya Cina asli ya. Cina asli ya? Juga Cina asli. Ada yang komen juga kok, katanya Ko Ajis mirip Jackie Chan kan? Rambutnya kali ya. Iya, Jackie Chan. Iya. Cuman Jackie Chan senior itu. Saya memang mengambil sunnahnya itu rambut laki-laki sebundak gondrong ya. dan Rasulullah sebundak gitu. Masya Allah. Kenapa saya milih ini? Karena memang ini salah satu yang ditinggalkan laki-laki gitu. Alhamdulillah. Saya jadi harusnya sih wanita yang di bawah pundak ya, jangan wanita di pundak atau ke atas gitu. Oke. Jadi Cina asli. Cina asli. Jadi Ko Ajis ini by the way Cina asli. Jadi buat teman-teman semua kalau ada yang mualaf juga Cina juga, nah ini bisa diskusi langsung sama Ko Ajis. Nah kemudian langsung yang kedua, Masya Allah. Ini juga saudara saya, Masya Allah saya baru ketemu sama beliau dan saya cuma ngeliat video-videonya doang dari dulu. Saya ngeliat komen-komenannya dibully gitu. Alhamdulillah. Oke, kita lihat. Namanya Ko Andre. Ko Andre ini latar belakangnya apa kok? Kalau Ko Ajis kan Cina nih. Kalau saya kan Batak gitu. Nah, kalau Ko Ajis apa nih? Kalau saya sih bisa dibilang gini ya. Kalau saya berpendapat gini, kalau China itu adalah orang China yang datang ke Indonesia, dia menetap di Indonesia. Kalau saya ini kan karena saya lahir di Indonesia, kalau saya itu lebih berpendapat seperti saya ini sebenarnya Tionghoa. Oh, Tionghoa. Tionghoa, jadi orang keturunan China yang lahir di Indonesia. Oke. Tionghoa juga deh. Oh, sama-sama ya. Berarti betul. Tionghoa dan Tionghoa ya. Saya sedikit ini bisa loh bahasa Tionghoa lo kayak jit, nyi, kayak gitu kan sih ya. Gope, cepe itu kan bahasa Cina, bahasa Tionghoa ya kok ya. Iya. Ya, itu bahasa Tionghoa ya. Gope, cepe, terus gocap, goban gitu kan. Goban, lakban. Nah, kalau antum kan lakban ini. Kalau ini duit. Lakban berapa ya? Saya lupa. Lakban itu 80. 15.000 lakban. Coba beli di toko. 15.000 lakban 15.000. Lakban itu kalau iya, kalau Anda ya jadi kalau di toko lah saya bilang kalau di toko. Kalau di toko lakban 15.000 tapi kalau di sini 80. Masya Allah, seru ya. Jadi kita lihat bahwa memang beliau berdua ini dari Chinese. Akan tapi bukan kemudian kita nggak bersaudara ya kok ya. Karena kan kita kan sekarang sudah Muslim. Apapun latar belakang kita semua, artinya kita sudah dipersatukan oleh agama, yaitu adalah Islam. Gitu kan ya kok ya. Nah, mantap banget nih. Nah, Islam kan memandang bahwa seluruh kan saudara ya kok ya. Kira-kira ketika dari Ko Andre dulu nih, dari keluarga Ko Andre itu kira-kira ada nggak sih yang berpendapat tuh negatif terhadap apa yang Ko Andre ini yakini sekarang gitu loh? Kalau misalnya dianggap negatif banyak ya, karena dulu saya pun pertama kali benci Islam. Kan. Saya benci Islam, yang berbau-bau Islam saya benci karena kejadian tahun 98 itu yang seperti yang sudah saya buat gitu kan. Karena emang pukulan buat saya itu kejadian tahun 98 itu adalah yang berbekas. Di mana orang Tionghoa itu yang dia dibunuh, diperkosa, bahkan dibakar itulah. Itu yang membuat saya itu benci sama-sama Islam. Gitu. Sampai orang tua saya juga benci. Iya, itu by the way mohon maaf kok. Itu kok jadi korbannya atau enggak?
Waktu itu saya masih kecil lah. Masih kecil, tapi Koko menyaksikan gitu ya? Iya, karena itulah tragedi tahun 98 itulah adalah tragedi berdarah pokoknya, makanya saya bilang. Banyak orang Tionghoa itu benci dengan agama Islam tuh kalau menurut saya itu dari kejadian tahun 98 itu. Gitu. Kayak dulu seperti kayak Madura dan Sampit. Itulah dia titik awalnya saya itu benci dengan Islam tuh di situ, semua saudara-saudara saya. Karena pada saat kejadian 98 itu terjadi, kita ngumpul, ya kita yang kita bahas itu. Tragedi kejadian 98 itulah, kejadian itu bagaimana kita sudah di Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita memiliki KTP Indonesia, hanya perbedaan casing, warna, rambut, mata. Ya itu perbedaan itu ternyata jaraknya jauh banget, gitu kan? Nah itu pada saat saya berkumpul dengan saudara ya kita bahas itu. Islam tuh begini. Ditambah lagi dengan doktrin yang ada dulu di agama saya lebih marah lagi dengan Islam. Bahkan pernah nggak mikir kayak Islam tuh teroris gitu? Iya, pernah juga. Pernah lah, karena emang masalahnya gini. Kita bisa berpikir karena ada fakta. Bagaimana kita bisa bilang ini makanan kalau tidak ada makanan di depan mata kita kan? Betul. Sama, kita lihat tragedi 98. Karena dulu saya juga pengalaman masih kecil saya, itu paling sering itu saya disebut Cina. Oh, Cina. Iya, Cina. Itu saya berantemin tuh semua anak-anak itu. Gitu kan? Jadi pada saat saya Islam, yang mengajarkan saya Islam, inilah dia hikmahnya, inilah dia apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan. Ketika saya belajar Islam, ada yang memperkenalkan saya Islam, itu saya sempat marah tuh kepada saudara-saudara saya yang ada di rumah. Gimana dulu saya dipanggil Cina, diperlakukan beda, tapi giliran saudara saya mengajarkan saya Islam, dia yang mengislamkan saya. Pada saat saya sebut benderanya, saudara-saudara saya pada kaget. Lu kenapa? Lu ngaji di situ? Itu bukannya dilarang oleh pemerintah. Terus saya bilang, waktu saya masih kafir, kalian kemana? Nggak merangkul gitu. Iya, kalian malah menghina saya. Dengan sebutan Cina-Cina. Tapi pada saat saya sudah Islam, kamu yang mengislamkan saya konotasinya A misalnya, yang dilarang oleh pemerintah. Pada saat saya sudah Islam, kalian malah bilang itu kan dilarang oleh pemerintah. Saya bilang justru itulah dia, makanya saya bilang. Berarti Ko Andre itu mungkin background dari keluarga Ko Andre itu mungkin belum paham tentang Islam ya. Artinya mereka mengklaim bahwa Islam itu negatif. Nah, pasti. Nah, sekarang kita ke Ko Ajis nih. Dari keluarga Ko Ajis nih, kira-kira ada nggak dari kalangan keluarga Ko Ajis yang menstigma bahwa Islam itu negatif kok, pasca Koko masuk Islam gitu loh, kan tetap gitu ya, kayak keluarga saya juga saya dulu kayak gitu, apaan itu Islam, nyembah bait Allah gitu masih orang kan gitu ya, terus kemudian nyembah batu Hajar Aswad dan seterusnya, itu kan banyak ya kalau dari keluarga saya. Nah kalau dari keluarga Ko Ajis tuh apa sih kira-kira, ada keluarga yang berbicara nggak sesuai Islam nggak sih kira-kira? Rata-rata semua Chinese, orang Cina yang dilahir di Indonesia, kalau saya bukan nyebutnya Tionghoa lagi, tapi Cina pribumi. Cina pribumi, iya. Yaitu Cina yang lahir di Indonesia, baik dia masih asli seperti saya, tidak ada campuran, ataupun yang sudah berbaur menikah misalnya dengan orang pribumi, bapaknya Cina, ibunya orang pribumi, entah Jawa, Sunda, itu kan nazabnya tetap Cina kan, masih dapat marga gitu kalau mau pakai marga. Nah, Cina pribumi ini baik yang Muslim, yang non Muslim ya, yang Muslim khusus yang non Muslim, Cina pribumi benci sama Islam. Iya, seperti yang saya tadi ceritakan, kita kan beda generasi. Berarti Ko Andre tahunya itu ketika sudah 98 itu puncak kok. Puncak dari kebencian. Tetapi pada dasarnya kebencian orang pribumi, kita sebut Fanni ya, suku Indonesia itu Fanni kan, kepada orang Cina itu diawali daripada ketakutan orang Cina kepada orang pribumi, yaitu dari zaman dulu orang Cina itu udah turun-temurun itu didoktrin bahwasanya yang miskin itu orang pribumi, kalau ada maling ketangkap begitu di sidang agamanya Islam. Gitu kan. Makanya kita
nggak heran ketika korupsi, kan ada meme itu ya, korupsi nggak pakai jilbab, begitu di sidang pakai jilbab gitu. Jadi terus begitu maling, ada yang maling ketangkep, malingnya tetangga sendiri, orang pribumi, dilihat agamanya Islam. Seperti itu kan. Kan orang di luar Islam itu tidak melihat kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Betul. Tetapi seperti kata Habib kan, mereka itu melihat bagaimana akhlak kita. Ya, mereka nggak baca Al-Quran, tapi mereka menyimpulkan nih yang maling Islam, Islam, benci gitu. Iya. Jadi ada kebencian seperti itu. Nah akhirnya mereka bangun tembok dan segala macam kan, ngelarang anaknya itu untuk bergaul dengan orang-orang Islam. Kenapa? Orang Islam tuh banyak yang negatif gitu. Iya. Banyak negatif gitu. Terus ya akhirnya bangun tembok dan eksklusif katanya ya, kita bilang eksklusif tanda kutip, menjaga diri sebenarnya kan, membatasi gerak. Nah ketika membatasi gerak, maka dibilanglah ke orang Islam itu bahwasanya orang Cina itu kesini cuman ngeruk kekayaan, padahal mereka dagang, kagak ngerampok gitu kan. Jujur. Saya bilang banyak mereka itu udah kaya karena dagang dan bisa manajemen keuangan. Jadi ketika orang Cina ini membangun tembok, membatasi jarak, kesannya eksklusif, maka dikasihlah pengertian ke orang pribumi, orang Indonesia, bahwasanya orang Cina ini anti-Islam, menjauhi orang pribumi, benci terhadap orang pribumi gitu. Akhirnya puncaknya ya mungkin yang 98 itu kok gitu. Padahal itu sudah lama tertanam gitu. Oh yang korupsi itu orang Cina gitu. Saya mah heran ya, orang Cina yang di jabatan itu cuma sedikit, kenapa dia yang jadi? Saya juga kadang mikir dari dulu seperti itu gitu loh. Orang Cina yang punya jabatan itu sedikit, kenapa dibilang korupsi orang Cina gitu? Tapi kalau orang Cina banyak kaya ya karena dagang gitu kan. Ayo, siapa bilang saya benci Cina? Ini saya belain Cina tuh. Tapi Cina yang benar, yang dagang kaya karena berdagang. Kenapa? Terus juga kita lihat bahwasanya orang pribumi ternyata walaupun dia kesel sama orang Cina, banyak belanja sama orang Cina. Kenapa? Nih di sini orang Cina menerapkan Islam yaitu jujur, tidak mengurangi timbangan dan ukuran, seperti dalam surah Ar-Rahman. Wala tukhsirul mizan. Sedangkan orang Islam sendiri ketika dagang itu kadang timbangannya itu kurang gitu. Kayak gitu. Bahkan ketika saya dagang telur hadapan dengan awan ya, orang pribumi, orang yang beli ke saya, oh kenapa jumlah telur kamu lebih banyak daripada depan katanya? Karena timbangan saya timbangan surga, kata orang tukang durian ya. Maksudnya timbangan ini tidak membawa ke neraka gitu, jujur, pas gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kebencian orang pribumi dan orang Cina karena ada dinding pembatas dan kesalahpahaman, di mana tidak ada tabayun. Nah, seandainya mereka saling tabayun itu enak. Seandainya mereka dan juga melihat sesuai dengan porsinya itu enak. Misalnya orang Cina, oh kenapa sih yang maling itu orang Islam gitu? Katanya Islam. Harus kalau misalnya dia mau melihat bahwasanya oh ini cuma sedikit dibanding orang Islam lain yang lebih baik gitu kan. Oh yang ini yang gatal-gatal gitu. Cuma sedikit gitu yang tidak menjaga kebersihan gitu. Padahal seperti pondoknya anak saya itu bersih luar biasa, anak saya nggak gatal-gatal, alhamdulillah. Jempol saya acungkan gitu. Dari semua segi gizi dan segala macam diperhatikan gitu. Nah, insya Allah nanti kami akan kerjasama. Sekarang saya belum punya keuangan untuk dirikan pondok. Nanti mau kerjasama dengan mereka, dukung dan doakan selalu gitu. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang kembali lagi orang Cina benci terhadap orang pribumi itu berawal dari berabad-abad kalau saya bilang, bukan cuma puluhan tahun kok, tapi berabad-abad sejak Indonesia itu dijajah. Nah, kenapa kok bisa bilang seperti ini? Iya, karena ketika Indonesia dijajah, orang pribumi itu miskin, kerja rodi dan semua hartanya dirampas kan, bayar upeti dan segala macam. Maka ketika orang itu udah miskin, udah nggak punya apa-apa, boro-boro dekat ke agama, kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Maka ketika dia lapar, apapun akan dicari, apapun akan ngerampok, terus mencuri, berbuat curang gitu. Dan dia tidak akan lagi ketika perut itu lapar tidak akan punya ketenangan untuk belajar Islam. Makanya kenapa kemudian orang pribumi ini jauh dari Islam. Betul. Makanya dai-dai banyak. Makanya kalau sekarang ditanya kenapa mau berdakwah kepada orang di luar Islam nggak? Aduh, orang Islam ini banyak yang perlu kita ajak berdakwah untuk berislam kembali. Kita kembali lagi back to Islam bersama-sama gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Supaya kenapa? Image bahwasanya orang Islam itu miskin, orang Islam itu tidak jujur, orang Islam itu malas, itu bisa terangkat, bisa terbaiki gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Betul. Nah, jadi jelas ya berarti kemungkinan dari keluarga pihak Koko berdua ini
mungkin belum mengetahui Islam secara dalam gitu kan. Hanya melihat sekilas tanpa mendalami lagi. Hanya melihat seorang muslim tapi bukan Islam. Kadang kan gitu kan ya kayak orang muslim jorok, orang muslim korupsi gitu kan ya, orang muslim nggak tepat janji. Padahal di Islam itu dilarang semua. Nah itu ya, dia karena orang-orang mungkin dari keluarga Koko ngelihatnya dari segi muslimnya gitu kan ya. Padahal Islamnya itu nggak mengajarkan kayak gitu. Tidak. Akhirnya karena oknumnya tidak menerapkan Islam sendiri gitu kan ya. Betul. Akhirnya muncullah stigma bahwa Islam itu ya begitu gitu kan, jelek dan seterusnya. Nah, masya Allah kayak jadi memang itu juga udah wajar lah buat kita para mualaf gitu kan ya udah dicela lah segala macam itu udah wajar lah ya. Nah kan tapi kan kita ketika mempelajari Islam ternyata faktanya nggak seperti itu kok kan ya, nggak seperti apa yang orang bilang gitu kan ya. Betul. Ada yang bilang apalagi yang lebih parah. Islam teroris, kan itu kan parah ya. Padahal bunuh semut aja nggak boleh. Betul, makanya saya bingung tuh. Bagaimana manusia, semut aja dibunuh nggak boleh, pohon dipotong sembarangan nggak boleh gitu. Itu ajaran Islam loh. Betul, makanya saya nggak pernah tuh setiap ngaji gitu, setiap aku kemudian diginin sama guru saya. Nah nanti kamu abis ini bom itu ya gitu kan, nggak pernah saya. Jangankan untuk disuruh bom, bahkan untuk ngelihat bom bumbunya aja saya nggak tahu, kabelnya merah, hijau dan sebagainya nggak tahu saya. Masya Allah. Nah jadi buat teman-teman semua yang masih non Muslim, artinya mungkin teman-teman semua yang mengklaim bahwa Islam itu negatif, artinya mungkin teman-teman hanya melihat Muslimnya, bukan Islamnya gitu kan ya. Padahal kalau dilihat dalam Islam itu rahmatan lil alamin, benar kok ya? Nah, masya Allah. Oke, sekarang coba kita lihat dari kejadian yang dibenci itu Muslim. Nah, sekarang Koko nih, coba kita lihat Ko Andre nih. Ko Andre ketika sudah dapat Islam, ternyata faktanya apa yang Ko Andre rasakan gitu tentang terhadap persatuan gitu, terkait dengan suku-suku kemudian apapun gitu, sehingga melawan daripada narasi-narasi yang dibangun oleh orang yang nggak suka sama Islam kok. Nah kayak gitu kok. Coba kok jelasin kok. Penjelasan saya sih cuma simpel. Masya Allah. Satu, ya. Siapapun kamu yang masih mengimani dalam hati kamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah saudaramu. Masya Allah. Itu dia. Entah dia mau seperti apa, nggak perlu iri, nggak perlu apa. Mau dia mualaf, mau dia apa, saya kasih tahu. Bilal bin Rabah, lihat dia hitam legam. Apa pernah dipanggil oleh para sahabat dia negro? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Pernah kita dengar hadis. Kalau ada hadisnya dipanggil dia negro oleh para sahabat, saya pindah agama lagi. Masya Allah. Benar. Kita lihat contoh Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab. Mereka semua adalah mu'alaf. Kalau kita baca dari Sirah Nabawiyah, jelas siapa umat Islam pertama? Rasulullah. Yang kedua siapa? Siti Khadijah. Para sahabat semuanya itu adalah mu'alaf. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam itu satu rasa, satu pemikiran, satu tujuan. Satu umat Islam yang dizolimin, semua umat Islam marah. Masya Allah. Satu umat Islam menzolimin, semua umat Islam marah. Makanya saya bilang, perbedaan semua itu hilang dengan saya mengucapkan dua kalimat syahadat, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua itu hilang, perbedaan tidak ada lagi. Misalnya pribumi, kamu China, kamu Batak, kamu apa. Dua kalimat syahadat itulah yang membuat hilang semua perbedaan. Masya Allah. Makanya saya bilang di sini di video-video saya yang sebelumnya saya bilang, selama kamu masih mengimanin kata la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, itulah saudara kamu. Masya Allah. Saya sih simpel. Nah, gini kok, satu lagi kok. Nah, dari pihak keluarga nih kok, ketika koko udah belajar Islam secara dalam nih kan, artinya kan Islam nggak ada tuh apa yang negatif-negatif tuh. Nah, ketika berinteraksi sekarang dengan keluarga, respon keluarga tuh sekarang kayak gimana kok? Kalau respon keluarga saya masih agak ngarah ya, terutama mama saya ya. Terutama mama saya, kalau papa saya sih udah oke lah, karena mungkin dia melihat perubahan saya. Dulunya saya itu 100% ahli neraka dan nggak akan dihapus. Perkara semua dosa apa yang laki-laki lakukan, misalnya 100%, saya itu 120%.
Serius. Saya tuh udah parah. Makanya saya pernah mengisi kajian bintang tamu di Katro lah, mungkin saya sebut di sini ya, untuk tahu gitu kan. Saya tuh udah ahlinya neraka. Udah nggak akan bisa masuk, tapi ayah saya pernah mengucap kepada saya, hanya Tuhanlah yang bisa merubah dia. Dan pertanyaannya itu Tuhannya itu siapa? Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya saya minta kepada saudara-saudara sesama kaum muslimin, jangan cari perbedaan. Kalau kita mencari perbedaan banyak. Gitu ya. Islam terakhir runtuhnya di Turki Utsmani. Iya. Sudah berapa lama? Dari tahun 1924 kan. Sekarang udah 2021. Mau sampai kapan kita mencari perbedaan? Padahal kan persamaan banyak kok ya daripada perbedaan ya ya. Maksudnya kita sepakati itu banyak daripada hal-hal yang beda-beda. Iya. Kita kan banyak hal-hal yang harus kita sepakati bareng-bareng. Ya sepakati banyak. Tauhid gitu. Kita sama, akidah kita sama. Al-Quran gitu ya. Ya kan, kamu babi haram, saya haram. Kamu hamur haram, saya haram. Makanya saya bilang, untuk apa lagi cari perbedaan? Mau mata sipit, mau mata apa? Pokoknya selama kita masih berdasarkan Al-Quran, sunnah, hadis, ijma ulama, masih mengimani kata la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, itu semua saudara. Udah. Jangan cari perbedaan, carilah persamaan, pererat ukhuwah. Mau sampai kapan lagi kita hancur? Oke. Ya, Islam ini adalah agama yang benar kata tadi Mas Adan. Rahmatan lil alamin. Bukan buat kita juga loh. Buat manusia itu semuanya. Buat semua makhluk ciptaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Bagaimana orang kafir? Boleh gak sih menyebut kafir? Boleh. Bagaimana sekarang banyak yang bilang orang Cina tertindas, benci. Saya 35 tahun kafir. 35 tahun saya hidup sebagai orang China. Buktinya saya sekarang sehat walafiat, tidak ada cacat. Cuman emang ada kejadian waktu itu kan, kejadian berdarah itu. Makanya saya bilang di Islam tidak ada mencari perbedaan, tapi di Islam ini mencari persamaan. Masya Allah. Itu dia, kalau itu pesan dari saya. Oke. Nah sekarang coba dari Ko Ajis. Dari tadi ya pembahasannya sama kayak Ko Andre. Ketika sudah dapat Islam, kemudian respon terhadap keluarga itu seperti apa kok? Dan menurut Koko, ketika dapat Islam itu apakah benar stigma yang disampaikan orang-orang lain tuh kok? Ini ada dua latar kejadian waktu ya. Ketika saya masih baru pertama kali masuk Islam, ketika saya masih belum punya kekuatan apa-apa lah ya. Ketika saya belum punya pengaruh dan tanda kutip waktu itu masih remaja, ya biasa dibully. Iya pasti itu. Saya tidak menjelekkan orang tua saya. Saya mau memuliakan orang tua saya. Karena kenapa? Orang tua saya di akhir hayat itu Muslim. Masya Allah. Iya, saya dibully, dibilang hayam moyung lah, gitu, bocai lah, gitu, coafan lah, gitu. Diartiin nggak sih? Coba kau artiin, gue saya nggak ngerti. Hayam moyung lah, tak guna lah kau. Gitu. Tak guna lah. Gitu. Nggak guna ya kau ya? Iya, coafan lah, jadi orang pribumi lah, gitu. Dalam artian orang pribumi kan pasti Muslim tuh. Jadi saya kayak orang pribumi sama imet-imet negatif tadi itu. Iya. Miskin, terus jorok, males, gitu, nggak jujur, gitu. Terus bocai lah, tak bisa pakai lah, gitu. Artinya tidak ada guna lah, gitu. Ya seperti itu. Terus ketika ya yang seperti saya ceritakan ketika Imlek ya kadang dikasih arak gitu, suruh minum arak. Oh, arak ada kok tradisinya arak. Nah, kalau udah remaja boleh kan minum, itu kan untuk ini menghormati. Oh iya. Secil lah, nggak apa-apa lah gitu. Minum arak lah gitu, arak putih gitu kan gitu. Kan kalau kita lihat di film Wong Sifu Chin. Oh gitu iya. Kan. Setelah minum arak ini kita saudara minum. Kan itu biasa, memang tradisi kok, sakral gitu. Di situ ada sakral. Siapa yang bilang bahwa saya minum arak putih bagi orang Cina nggak sakral? Pak Ciu kita bilang, Pak itu putih, Ciu itu arak. Disuruh gitu biasa. Jadi ada hal-hal yang memang mereka tahu haram gitu kan, disuruh gitu. Udah minum nggak apa-apa katanya. Dikit aja nggak mabok, nggak haram. Dalam hati saya, gue diajarin kafir tentang halal haram gitu. Ya udah saya bilang nggak gitu kok.
sedikitnya haram, banyaknya haram, sedikit pun haram bagi saya. Dan bagi saya nggak bisa untuk melakukan itu gitu. Saya lebih baik minum yang lain gitu. Saya hadir di sini untuk menghormati kalian tuh. Ingat, menghormati mereka yang lebih tua dari kita. Kita tidak akan pernah dihormati orang sebelum kita bisa menghormati orang. Kita tidak akan bisa menjadi pemimpin kalau kita tidak bisa dipimpin oleh orang. Ingat itu. Masya Allah. Nah, setelah saya dewasa, sudah mulai usaha, mereka beranjak tua, mereka ngelihat gitu loh. Oh, ternyata anak ini saya anggap enteng ini istiqomah gitu. Dia membuktikan bahwasanya dirinya itu muslim gitu. Walaupun tetap banyak cacat dari manusia ya, banyak kelakuan yang kurang gitu kan. Itu manusiawi lah gitu. Anyway, by the way gitu kan, way yang lain busway belum ada waktu itu. Jadi seiring jalan mereka melihat bahwasanya berislamnya saya itu nggak mau main-main gitu. Kalau ditanya apakah mereka makin benci, ya makin sebel. Tapi tetap diterima, makin sebel. Bahkan dari saudara-saudara sendiri juga gitu. Dan kalau ditanya dari orang lain gimana, lebih sebel lagi nggak? Ya pasti. Banyak orang-orang yang ketika kita makin baik itu dia tidak senang. Banyak itu. Dan itu wajar. Kita tetap aja jalan gitu loh. Kafilah tetap berlalu lah gitu sampai tujuan gitu. Artinya memang nggak ada masalah ya Bu ya sama. No problem. Jadi setelah saya mulai jadi samuan gitu kan, seseorang. Oh, seseorang. Masya Allah, kirain bahasa Cina. Gitu. Setelah menjadi seseorang gitu. Nggak mau bilang something lah, saya itu kan barang. Siap. Jadi setelah menjadi seseorang bisa membuktikan diri saya istiqomah. Bismillah saya jalan, terutama ketika ekonomi mulai nyaman ya kok, inget tuh kok. Makanya kita harus bisa mandiri. Ketika ekonomi mulai nyaman, tidak tergantung sama orang, itu mulai dilihat. Jadi mulai diperhitungkan. Jadi mulai di sana di orang Jawa bilang mulai diajeni ya, mulai di apa? Tidak diremehkan lagi lah gitu. Nah dari situ baru ada yang tertarik, mulai dari sepupu masuk Islam, minta bimbing sholat, minta bimbing belajar ngaji. Bahkan ketika sepupu meninggal, nggak ada yang berani nguburin tuh, ada kejadian. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngeliat dia sholat, katanya di masjid. Ya udah Pak, saya tanggung jawab, saya ini muslim gitu, dia muslim, ayo kita sholatin. Saya tahu dia sholat, saya melihat dia sholat. Akhirnya amilnya baru mau ini nyolatin gitu. Kadang kita ya nyolatin cuma berapa orang gitu, karena memang dia kerja sibuk, nggak bisa sholat di masjid gitu kan. Sholatnya ya di tempat-tempat di kamarnya gitu, jarang sekali lah. Akhirnya begitu meninggal takut mau nguburin, katanya kenapa? Takut begitu dikuburin keluarganya nuntut, katanya. Sudah saya ngadepin, saya keluarganya. Masya Allah. Akhirnya kita kuburin, saya yang nurunin sendiri, yang buka pocongnya itu saya gitu. Ketika buka pocongnya lagi nurunin ke bawah, orang heran, kok orang Cina berani sama mayat? Emang kenapa, ini saudara saya, ini bibi saya, ini orang tua saya gitu. Apa yang saya takutkan, kita juga akan mati semua gitu. Jadi saya udah terbiasa nurunin mayat, ngubur tuh biasa. Dari saudara-saudara biasa gitu. Bahkan ketika ada saudara muslim yang meninggal, kadang saya dipanggil, nih ada yang meninggal, gimana nih gitu. Atau sekarat gitu, gimana nih. Saya bilang, udah pup keluar agak merah nggak? Iya, sudah. Ini dibimbing aja, panggil ustadz aja gitu. Udah dibimbing aja ustadz atau ustazah gitu. Orang bilang tai gagak tuh. Udah tai gagak tuh kok bisa orang sakit menjelang meninggal tuh keluar tai gagak. Nah, sudah di ini aja gitu. Namun sudah ketika sudah waktu berlalu, kita istiqomah, orang seperti kata Habib, orang tidak melihat Al-Qur'an dan hadis kita. Tetapi bagaimana kita berjalan, bagaimana kita lebih baik gitu kan. Betul, Masya Allah. Kayak gitu, seperti itu. Bagaimana kita yang dulunya mungkin durhaka gitu ya, kemudian ya walaupun sekarang masih durhaka tapi berkurang jauh lah gitu. Yang dulunya mah cerewet, ngomongnya kasar jadi nyaman gitu. Minimal ya ngomong kasarnya kalau terpaksa lah. Kayak gitu. Kalau lagi panas doang gitu. Ya bagi yang seperti itu ya sudahlah, istiqomah kita kurangin. Tidak mungkin ketika kita begitu masuk Islam langsung baik semua. Nggak mungkin. Susah. Step by step. Step by step itu lebih menjamin kita untuk menjadi tenang. Nah, tadi pertanyaan kedua. Dulu benci sama Islam. Oh iya. Dulu ini kesel banget sama orang Islam. Iya. Bahkan saya kalau misalnya main dengan teman-teman main ke rumah itu saya kasih daging babi. Masya Allah. Yuk makan bareng yuk. Pertama daging biasa dulu tuh. Lama-lama babi masak tauco. Ayo makan. Saya pilih itu dagingnya. Ini daging sapi. Iya,
Babi nggak ada lemaknya, saya bilang. Ayo makan gitu. Makan bareng. Begitu mereka ketagihan udah lama, saya bilang, nih makan, dimakan. Lu tahu daging apa gitu? Mereka ketagihan. Sapi, babi, biarin gue doyan kata. Ya jawabannya seperti itu. Nah, pemurtatan itu seperti itu. Kita perlahan-lahan kok. Oh. Saya juga dulu. Tapi itu sebelum kurang ajar. Muslim Sebelum ya? Muslim kurang ajar luar biasa. Akhirnya ya ketika ketemu Islam, saya bukan benci Islam lagi. Tapi saya malah jatuh hati terhadap Islam gitu kan. Makin mempelajari Islam, saya sampai I don't care dengan agama yang lama, saya I don't care dengan agama lain, saya I don't care dengan pemikiran barat yang katanya maju. Yang saya temuin dalam Islam setiap solusi itu ada setiap apa masalah kita ada solusinya di sana. Dan ketika kita berjalan menurut Islam itu kita santai gitu loh. Kita nyaman kehidupan kita ini. Islam mengajarkan kita mandiri. Udah ketika kita mandiri siapa mau nagih utang sama kita? Ketika kita mandiri kita jual rumah, siapa mau minta duit sama kita? Siapa mau bilang, oh rumah jangan dijual ya? Iya kalau warisan gitu kan. Woi warisan tuh awas bagi kan gitu kan. Makanya salah satu doa saya, ya Allah nikahkan saya dengan anak yatim atau yatim piatu atau piatu yang nggak punya harta warisan. Tujuannya apa? Saya nggak mau tergantung sama harta orang lain. Masya Allah. Saya maunya mandiri gitu. Seperti itu. Benar ketika saya bangkrut jual rumah nggak ada yang minta. Kenapa? Hasil sendiri. Ya, seperti itu. Jadi paling kok jadi bangkrut gitu. Paling orang ngomong iya salah langkah wajar kan gitu. Seperti itu. Nah, lucunya lagi kok, temen yang tadinya saya kasih makan babi 20 apa 18 tahun kemudian, 20 tahun lebih kalau nggak salah, baru ketemu 21 tahun kemudian ketemu. Kita manggang ayam, dia bilang, beruntung dulu saya dikasih babi sama kamu ya, katanya saya sekarang kebal santet. Saya bilang, ngomong gitu depan teman-teman. Saya bilang, goblok lu, saya bilang. Spontan saya kok. Itu saya kurang ajar, tahu nggak? Saya itu kurang ajar ngasih kamu babi. Kamu jangan bilang kamu kebal santet gara-gara babi. Haram kamu, syirik gitu, saya bilang. Itu kamu nggak kena santet karena kamu nggak pernah disantet atau Allah ngelindungin kamu. Kamu mindsetnya dirubah. Saya aja nggak makan babi, kamu bilang katanya sekarang saya udah nggak makan babi. Kamu bilang untung dikasih babi sama saya. Jangan rubah itu. Semua kita bergantung sama Allah. Betul. Habis makan pulang dia kok. Nggak mau nemuin saya lagi kok. Itu teman kok, teman kecil yang saya kasih makan babi itu waktu itu. Oke. Nah, jadi jelas ya kok ya, berarti kemudian ketika sudah paham Islam udah nggak ada lagi tuh frame-frame yang dimana orang-orang stigma kepada kita gitu kan, karena kita melihat bahwa Islam itu indah gitu kan ya. Indah, enak, dan nyaman. Bahkan terhadap keluarga kita juga jadi enak untuk berinteraksi kalau sudah paham Islam ya kok ya. Bahkan kan di dalam Islam sangat keren banget loh kok ketika kita dapat Islam, kemudian bagaimana caranya berinteraksi kepada orang tua yang beda agama, maka Al-Quran mengajarkan situ kan kok ya. Tetap birrul walidain. Birrul walidain. Kemudian kan dalam Al-Isra tuh kalau saya nggak keliru tuh, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana gitu kan ya. Allah mengajarkan bahwa berbakti sama orang tua sekalipun mereka beda keyakinan dengan kita gitu. Ya wala taqul lahum uffin. Emang dibilang wala taqul lahum uffin sama yang muslim saja? Tidak, tetapi semua orang tua mau gitu muslim enggak muslim kayak wala taqul lahum uffin, itu yang diajarin di Islam. Masya Allah, artinya emang kita nggak ada masalah sama keluarga kita, apalagi sama keluarga kita aja kita nggak ada masalah, apalagi sama orang yang di luar daripada keluarga sendiri. Contoh saudara-saudara yang non Islam yang lainnya gitu kan ya. Dan kita nggak ada masalah loh. Kita bahkan pengen kita tuh berinteraksi sangat secara baik dalam sisi kemanusiaan kan gitu kan. Karena di Islam juga kan diajarkan. Rasulullah mengajarkan apa? Pertama, ibumu. Iya. Ibumu dan ayahmu. Masya Allah. Ya kan? Di Islam diajarkan seperti itu kan. Makanya dulu saya waktu bagaimana saya dibilang anak anjing, saya balas, lu orang tuanya anjing dong, saya bilang. Tapi sekarang pada saat saya dibalas sampai mau kayak gimana, tetap saya bersabar. Karena apa? Saya masih ingat dengan satu kisah itu, ustaz saya selalu mengajarkan saya. Jika ada orang ngatain kamu anjing, kenapa kamu harus marah? Ketika manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW menyuapi orang yang gila, yang nggak bisa ngeliat ya itu. Ya, orang tua yang buta. Bagaimana dia dihujat, bagaimana dia dihina. Waktu itu saudara saya bertanya sama, lu dikatain sama orang tua lu apa kalau mati? Enggak. Nah itulah dia tamparan bahwa nabi digituin.
Apalagi kita. Gitu. Oh iya, Siapa wajar. kita sih? Makanya Kita siapa? Kita ini rongsokan. orang biasa loh. Kita ini rongsokan, serius. Kita ini dijamin surga juga belum. Belum jamin ya. Ya, kita dijamin surga. Betul. Aduh. Ya Allah gitu. Makanya saya bilang Ustaz saya Dijamin masuk surga tanpa hisab belum kok. Belum. Tapi kok dijamin masuk surga Insya ya. Allah. Iya, tapi nanti Tapi kan nggak mesti tahu mampir. Nggak tahu. Nauzubillah, jangan mampir. Jangan ya. sampai. insya Allah. mesti ngerasain dulu panasnya lah, itu pasti. Karena kan Nauzubillah kalau bisa jangan. soalnya kan Ya, mudah-mudahan setiap jangan. apa perbuatan kita itu kan pasti harus dipertanggungjawabkan. Oke, Masya Allah. Iya. Setiap perbuatan kita baik kecil, makanya dibilang kalau katanya ini membicarakan saudara itu seperti kayak memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya saya bilang apa? Gak usah cari perbedaan. Ya, selama dia masih mengimani di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saya paling demen tuh waktu saya kutip itu dari kata-kata Ustaz Felixio tuh. Waktu dia saya dong. waktu dia sedang berdebat di LC dengan keluarga Abu gitu kan. Abu Duda. Jadi di mana antum kalian ingin hidup dari kalimat itu, dan di mana-mana kalimat itu yang antum ingin mati dengan kalimat itu. Makanya saya bilang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hilang semua perbedaan. Iya. Artinya memang persatuan Islam itu sangat konkret ya untuk mempersatukan seluruh bangsa maupun suku maupun budaya ya. Artinya gitu kayak gitu. Dulu waktu makanya saya bilang baca sirah nabawiyah. Ustaz saya itu sering bilang sama saya. Iya. Baca deh sirah nabawiyah. Baca sirah nabawiyah, kamu bakalan tahu sejarahnya Rasulullah dari hidup sampai wafat. Sampai Rasul wafat, apa yang dia ingat? Umati kita. Masya Allah. Yang diingat siapa? Kita. Itulah makanya saya bilang saya merinding. Aduh, pada saat saya membaca sirah nabawiyah, saya baru tahu ternyata sejarah Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Di mana Rasulullah sangat sempurna ajarannya. Kalau saya bilang lah, udahlah, tidak ada yang seperti Rasul. Itu kan Rasul berkeluarga, Iya. berdagang, Iya. ya kan, terus berperang juga bukan berarti main Penggal-penggal aja, tapi ada aturan ya, Pak. ada aturannya, ada syariatnya. Makanya kalau misionaris bertemu dengan saya, agama berperang, saya bilang tunggu dulu, ada perang dunia 1, perang dunia kedua, Perang salib itu perang Masya salib Allah. itu kan parah. Makanya saya bilang tidak, saya bilang, makanya saya bilang jangan lupakan sejarah. Ya, jangan kita nih seperti kayak memakan bangkai saudara kita sendiri deh. Ya, iya betul. Bukan saya ngomong, tapi adalah ini Rasulullah yang ngomong. Oke. Nah, mantap, Masya Allah ya kok ya. Berarti kemudian dan juga gini, tadi kan saya sempat terpotong. Bahkan kita itu nggak ada masalah sama non muslim yang lainnya kok ya. Dan kita juga bahkan pengen loh walakum dinukum waliyadin, kita pengen bertemu dan tanpa kemudian harus celah satu sama lain gitu loh. Dan kita bisa saling ngobrol, ngopi bareng, bahwa Islam itu nggak senegatif yang kalian pikir loh gitu, bahwa kita mau dari manapun, dari Medan, dari Cina, dari manapun, kita tetap dipersatukan. Persatukan oleh apa? Oleh kalimat yang sangat indah, yang sangat mulia, dan itu yang kita akan bawa di hari kiamat gitu kan kayak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tapi ini bagi orang-orang yang memilih aja. Dan kalau nggak ada yang mau milih Islam, nggak masalah gitu kan ya. Allah kan bilang kan ya, ada yang mau beriman, silakan beriman. Ada yang mau kafir, silakan kafir gitu loh. Benar. Itu tergantung pilihan kita masing-masing. Karena saya ini awalnya ini saya yang ingin berubah. Iya. Karena Allah tidak akan merubah. Makanya iya dari situ. Kerennya di situ. Dan kami umat muslim, kemudian Ko Haji, Ko Andre, dan kita nggak pernah terpaksa dalam agama ini. Karena kenapa? Islam nggak pernah paksa orang terhadap agama. Benar. Allah mengatakan la ikroha fid din, jangan paksa orang. Kenapa jadi paksa orang? Karena Islam terlalu mahal buat orang-orang yang nggak mau. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar,
agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan berbeda-beda ya karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.